wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, selamat datang di video pembelajaran channel YouTube aku. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik bunyi nyaring dan tidak nyaring. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Siap untuk belajar sesuatu yang seru dan dekat banget dengan kehidupan kita? Aku mau tanya, siapa di sini yang pernah mendengar suara sirine ambulan? Seperti wiu wiu. Nah, ternyata suaranya keras dan jelas banget ya. Nah, sekarang coba diam sebentar, lalu dengarkan detak jam di dinding. Ternyata suaranya pelan sekali ya. Nah, ternyata tidak semua bunyi itu terdengar sama kerasnya di telinga kita. Ada yang nyaring dan juga ada yang tidak nyaring. Hari ini kita akan jadi detektif suara. Kita akan mencari tahu kenapa suara bisa terdengar keras atau pelan. Siap-siap pasang telinga, buka mulut, dan ikuti aku belajar dengan riang gembira. Yuk kita mulai. Kenyaringan sebuah bunyi ditentukan oleh lebar tidaknya ruang resonansi bagi pelafalan bunyi tersebut. Ruang resonansi itu adalah ruang dalam rongga mulut dan tenggorokan tempat bunyi bergema saat dikeluarkan. Semakin lebar ruang resonansi itu, maka bunyi yang dihasilkan akan terdengar lebih nyaring secara auditoris atau secara suara kita. Dan sebaliknya, semakin sempit ruang resonansi, maka bunyi akan terdengar tidak nyaring. Selanjutnya, ada tingkat kenyaringan bunyi vokal. Menurut Marsono, tahun 2008 halaman 20, bunyi vokal memiliki derajat kenyaringan yang berbeda-beda, tergantung pada bentuk dan posisi rongga saat artikulasi. Misalnya, bunyi vokal A dianggap paling nyaring karena saat diucapkan posisi mulut terbuka lebar sehingga ruang resonansinya luas. Dan sedangkan bunyi vokal tinggi seperti I dan U, derajat kenyaringannya itu rendah karena ruang resonansi untuk bunyi-bunyi vokal tersebut itu sempit. Nah, di sini ada contoh, ada huruf vokal, lalu tingkat kenyaringan, ciri artikulasi, dan contoh katanya. Untuk huruf vokal A itu tingkat kenyaringannya itu tinggi. Ciri artikulasinya itu mulut terbuka lebar, lidah di posisi depan, dan ruang resonansinya besar. Contoh katanya itu ada bapak, sama, rasa, kata, anak, dan tanah. Lalu huruf vokal I itu tingkat kenyaringannya itu rendah. Ciri artikulasinya itu mulut menyempit, lidah dekat dengan langit-langit depan, dan ruang resonansinya kecil. Contoh katanya itu ada kiri, pipi, ini, isi, minum, dan biji. Lalu huruf vokal U itu tingkat kenyaringannya rendah. Ciri artikulasinya mulut terbuka, mulut membulat dan menyempit. Lidah mendekati dengan langit-langit bagian belakang. Contoh katanya itu ada susu, tutup, lucu, buku, guru, dan batu. Ayo kita coba ucapkan huruf vokal ini bersama-sama. Yang pertama itu ada huruf A. Ayo coba semuanya. A. A. Sekali lagi. A. Ayo semuanya bisa mempraktekannya. Huruf A. Baik, selanjutnya itu ada huruf I. Ayo kita ucapkan huruf I. I. Dan sekali lagi I. Ayo kalian semua ucapkan huruf I.
Dan yang terakhir itu ada huruf U. Ayo kita ucapkan bersama-sama huruf U. U, U, dan U. Ayo kalian ucapkan huruf U. Mana yang paling terdengar nyaring? Ya, benar. Itu adalah huruf A. Kenapa? Karena mulut kita terbuka lebar saat mengucap. Selanjutnya ada bunyi konsonan. Selain vokal, bunyi konsonan juga memiliki kenyaringan, namun pada umumnya lebih rendah daripada huruf vokal. Hal ini disebabkan karena dalam produksi bunyi konsonan terdapat hambatan di titik artikulasi tertentu, seperti di bibir, gigi, atau di langit-langit mulut, yang membatasi aliran udara dan mengurangi ruang resonansi. Selanjutnya ada tingkat kenyaringan bunyi konsonan. Konsonan getar R adalah konsonan dengan derajat kenyaringan tertinggi di antara konsonan yang lainnya. Bunyi ini dihasilkan oleh getaran lidah yang berulang saat menyentuh langit-langit keras. Contoh katanya itu adalah ada rasa, merah, dan baru. Ayo coba semuanya ucapkan lagi katanya rasa, merah, dan baru. Lalu selanjutnya itu ada konsonan sampingan L, menempati tingkat kenyaringan di bawah R. Bunyi ini dihasilkan saat lidah menyentuh langit-langit, tetapi udara mengalir di samping lidah. Contoh katanya itu ada lilin, jalan, dan lama. Ayo kita ucapkan bersama-sama lilin, jalan, dan lama. Selanjutnya ada konsonan nasal, seperti huruf M, N, NY, dan eng. Memiliki kenyaringan sedang karena udara keluar melalui hidung. Contoh katanya itu untuk M ada kata mama dan mimpi. Ayo coba ucapkan mama, lalu mimpi. Nah, selanjutnya ada huruf N dengan kata nasi dan tangan. Ayo kita coba ucapkan nasi, lalu tangan. Lalu ada huruf NY atau NY. Seperti contoh katanya itu ada nyanyi. Ayo kita ucapkan bersama-sama nyanyi. Lalu terakhir itu ada eng. Contoh katanya itu ada angin dan langsung. Ayo kita ucapkan bersama-sama angin, langsung. Baik, selanjutnya itu ada konsonan getaran bersuara seperti V dan Z. Memiliki kenyaringan lebih rendah lagi. Contoh katanya itu ada V untuk vaksin dan video. Ayo kita coba bersama-sama vaksin, lalu video. Untuk huruf Z itu ada contoh katanya ada zona dan zebra. Ayo kita ucapkan bersama-sama zona dan zebra. Selanjutnya ada konsonan letup bersuara seperti B, D, J, dan G. Merupakan konsonan dengan kenyaringan yang lebih lemah dibandingkan nasal dan geseran bersuara. Contoh bunyi ini muncul karena udara ditahan
dilepaskan secara tiba-tiba. Contohnya itu dari huruf B, yaitu batu. Lalu ada buku. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Batu. Buku. Di huruf D itu ada kata dadu. Lalu datar. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Dadu. Datar. Lalu di huruf J itu ada contoh kata jalan. Jari. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Jalan. Lalu jari. Dan di huruf terakhir itu ada G. Contoh katanya itu ada gigi dan gagal. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Gigi. Gagal. Baik, selanjutnya konsonan geseran tak bersuara itu seperti F dan S. Lebih rendah lagi karena kenyaringannya tidak melibatkan getaran pita suara. Contoh katanya itu untuk huruf F ada kata foto dan fokus. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Foto. Fokus. Lalu di huruf S itu ada contoh katanya satu. Lalu sapu. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Satu. Sapu. Selanjutnya ada konsonan tetup tak bersuara. Yaitu ada huruf P, T, C, dan K. Adalah jenis konsonan dengan kenyaringan terendah. Ini karena selain tidak bersuara, suara juga dihasilkan dari letupan yang minim resonansinya. Contoh katanya itu untuk huruf P ada pagi, lalu papan, dan yang terakhir itu ada padi. Ayo kita coba ulangi bersama-sama. Pagi, papan, padi. Lalu ada huruf T. Contoh katanya itu ada tutup, tari, dan tali. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Tutup, tari, tali. Nah, selanjutnya itu ada huruf C. Contoh katanya itu ada cinta, cuci, dan cici. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Cinta, cuci, cici. Nah, yang terakhir itu ada huruf K. Contoh katanya itu ada kaca, kaki, dan kuku. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Kaca, kaki, kuku. Selanjutnya ada dalam diftong. Dalam hal diftong atau vokal rangkap, kenyaringan antara dua unsur vokalnya tidak sama. Unsur pertama dalam diftong biasanya lebih nyaring dibanding unsur kedua. Karena unsur kedua dianggap sebagai bunyi luncuran atau semi vokal. Misalnya itu ada contoh I dalam kata pantai. Bunyi A lebih nyaring daripada bunyi I. Selanjutnya itu ada au dalam kata pulau. Bunyi A lebih nyaring daripada kata U. Selanjutnya itu ada oi dalam kata amoy. Bunyi O lebih nyaring daripada bunyi I. Selanjutnya ada kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu bunyi nyaring adalah bunyi yang dihasilkan dengan ruang resonansi yang luas dan cenderung terdengar lebih kuat oleh pendengaran kita, seperti vokal A atau konsonan R. Sementara bunyi tidak nyaring dihasilkan oleh
ruang resonansi yang sempit dan hambatan artikulasi. Contohnya seperti bunyi vokal I dan U. Lalu ada konsonan P, T, dan K. Pemahaman ini penting dalam fonetik karena membantu kita memahami bagaimana produksi bunyi mempengaruhi persepsi pendengaran terhadap kekuatan dan kejernihan bunyi dalam bahasa. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran pada kali ini. Semoga materi yang kita bahas hari ini bisa menambah pemahaman kalian tentang bunyi nyaring dan bunyi tidak nyaring. Jangan lupa untuk like jika kamu merasa video ini bermanfaat. Lalu tuliskan komentar atau pertanyaan di bawah ini. Dan tentu saja subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran yang lainnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.